Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marini Rifkatika Huta Gaul dengan NIM 240110101037. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Peran Setting dalam Membangun Realitas dan Narasi dalam Film Surga di Bawah Langit. Latar belakang saya dalam membuat proposal skripsi ini yang pertama yaitu adalah sebuah film, yang dimana di sini adalah film sebagai media untuk merepresentasikan realitas sosial yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu, ada setting yang merupakan salah satu dari konsep mise en scene yang berperan dalam membangun unsur-unsur visual yang ditampilkan dalam sebuah film. Yang ketiga, yaitu setting yang tidak hanya menjadi latar tempat, di mana di sini akan menjelaskan juga setting tidak hanya menjadi latar tempat, tetapi setting di sini dapat menggambarkan suasana, kondisi sosial, atau jalan cerita yang dialami oleh tokoh untuk memperkuat narasi. Yang keempat, ada film Surga di Bawah Langit yang menampilkan kehidupan masyarakat di TPA Bantar Gebang, yang dimana di TPA Bantar Gebang dan sekitarnya adalah kehidupan masyarakat yang dipenuhi oleh keterbatasan dan akan menampilkan realitas sosial. Dalam proposal skripsi ini terdapat rumusan masalah dan juga tujuan penelitian, yang dimana rumusan masalahnya yaitu bagaimana peran setting dalam membangun realitas dan narasi dalam film Surga di Bawah Langit. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan memahami bagaimana sih peran setting di sini dapat membangun realitas dan juga dapat membangun narasi dengan pendekatan teori realisme Andre Bazin dan juga konsep setting yang terdapat dalam mise en scene yang dijelaskan oleh Broadwell dan juga Thompson. Sejumlah peneliti telah melakukan penelitian terdahulu terkait peran setting dalam sebuah film melalui pendekatan dan juga perspektif yang berbeda-beda. Yang dimana di sini pertama ada Afifa yang melakukan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa setting memiliki peran yang penting dalam memperkuat karakter tokoh utama. Yang kedua itu ada Anwar dan kawan-kawan. Anwar dan kawan-kawan melakukan penelitian untuk menunjukkan bahwa setting dan properti dapat dirancang serealistis mungkin untuk menciptakan kesan yang nyata dan juga meyakinkan bagi penonton. Yang ketiga, ada penelitian yang dilakukan oleh Siregar, yang dimana penelitian ini berfokus untuk membahas penerapan konsep realisme dan juga penataan setting dan properti pada sebuah produksi film. Yang terakhir, ada Meraja dan kawan-kawan, yang dimana Meraja dan kawan-kawan ini melakukan penelitian yang berfokus pada nilai-nilai moral yang terkandung dalam sebuah film, seperti kerja keras, kejujuran, solidaritas sosial, serta implikasinya bagi pembelajaran sastra. Jadi, berdasarkan keempat penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai setting dalam film umumnya masih berfokus pada fungsi representatif. Penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji setting sebagai elemen yang berperan dalam membangun realitas sekaligus mendukung narasi secara utuh dalam sebuah film. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji peran setting dalam membangun realitas dan juga narasi dalam film Surga di Bawah Langit. Penelitian ini itu penelitian ini tidak hanya melihat setting sebagai latar atau elemen pendukung. Di sini, setting itu sebagai bagian yang penting yang membentuk dunia film, serta mengarahkan pengalaman cerita yang diterima oleh penonton. Penelitian ini berangkat dari gagasan bahwa film tidak hanya sebagai media hiburan, tetapi juga film dapat menggambarkan realitas sosial melalui unsur-unsur visual. Salah satu unsur penting dalam sebuah film adalah setting, yang dimana setting tidak hanya berfungsi sebagai kerangka ruang, tetapi juga setting mampu menciptakan suasana, mencerminkan kondisi para tokoh, dan juga mendukung perkembangan alur cerita. Penelitian ini bertumpu pada konsep setting sebagai bagian dari mise en scene seperti yang dikemukakan oleh Broadwell dan Thompson, yang dimana peran setting dalam mise en scene ini tidak hanya berfungsi sebagai unsur visual, tetapi juga dapat berfungsi sebagai pembentukan ruang, suasana, dan makna dalam sebuah film. Penelitian ini menggunakan teori realisme oleh Andre Bazin sebagai teori utama yang digunakan untuk mengkaji bagaimana setting dalam film mampu menghadirkan kesan realitas sehingga dapat meyakinkan penonton bahwa dunia film adalah cerminan dari kehidupan yang sesungguhnya. Nah, dari penjelasan tersebut, alur berpikir ini dapat digambarkan mulai dari penelitian yang berangkat dari film Surga di Bawah Langit sebagai subjek kajian, lalu menggunakan konsep setting Broadwell dan Thompson sebagai fondasi konseptual. Setelah itu menerapkan konsep teori realisme Andre Bazin sebagai alat analisis utama. Selanjutnya menganalisis setting melalui dua perspektif, yaitu melalui sebagai pembangun realitas dan juga sebagai pembangun narasi. Yang terakhir, yaitu kesimpulan mengenai peran setting dalam membangun realitas dan narasi dalam film Surga di Bawah Langit. Penelitian dalam proposal skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis tekstual, yang dimana metode kualitatif ini dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam dan menafsirkan makna yang terkandung dalam film, bukan untuk mengukur atau menghasilkan data numerik. Yang dimana pendekatan analisis tekstual ini digunakan karena objek utama penelitian ini adalah teks film Surga di Bawah Langit itu sendiri,
Jadi, analisis tekstual dalam kajian film ini merupakan pendekatan interpretatif yang mengkaji tanda-tanda visual, struktur naratif, dan juga elemen sinematik yang terdapat dalam film untuk menghasilkan pemahaman yang sistematis tentang makna yang dibangun oleh teks tersebut. Jadi, pendekatan ini dipilih karena selaras dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis bagaimana setting dalam film membangun realitas dan mendukung narasi suatu masalah interpretatif yang memerlukan pembacaan mendalam terhadap teks film. Dengan menggunakan metode ini dan pendekatan tersebut juga, penelitian ini bersifat deskriptif interpretatif, yang dimana penelitian ini mendeskripsikan elemen setting yang muncul dalam sebuah film, kemudian menafsirkan fungsi dan maknanya dalam membangun realitas serta dalam mendukung alur cerita, dengan mengacu pada teori realisme Andre Bazin dan juga konsep mise en scène dari Broadwell dan Thompson. Nah, dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah film Surga di Bawah Langit yang merupakan sebuah film drama Indonesia yang disutradarai oleh Prita Gita Arya Negara dan diproduksi oleh Visi Optima Indonesia. Film ini mengisahkan tentang kehidupan masyarakat yang tinggal dan mencari nafkah untuk hidup di kawasan TPA atau tempat pembuangan akhir Bantar Gebang, Bekasi. Nah, objek penelitian dalam proposal skripsi ini yaitu objek penelitian yang berfokus pada setting tempat dalam film tersebut, yaitu kawasan TPA Bantar Gebang sebagai latar utama yang bukan hanya sebagai latar belakang visual, tapi juga secara aktif membentuk suasana, mempengaruhi perkembangan karakter, dan juga mengarahkan alur cerita. Jadi, melalui penggambaran lingkungan yang keras, terus penuh keterbatasan, dan juga kesulitan, setting di sini menampilkan berbagai dinamika kehidupan sosial, konflik antar tokoh, serta perjuangan untuk bertahan hidup di tengah kondisi yang serba terbatas. Dalam proposal skripsi ini terdapat sumber data dan juga teknik pengumpulan data yang dilakukan. Yang pertama, sumber data yaitu ada data primer, yang dimana data primer dalam penelitian ini adalah film Surga di Bawah Langit, yang secara keseluruhan akan digunakan sebagai teks utama yang menjadi objek analisis proposal ini. Data primer ini dilakukan secara langsung melalui kegiatan menonton secara berulang, observasi, serta dokumentasi adegan-adegan penting yang menampilkan setting secara dominan. Yang selanjutnya, ada data sekunder, yang dimana data sekunder di sini peneliti menggunakan buku-buku teori film, khususnya karya David Broadwell dan Christine Thompson, mengenai mise en scene dan juga narasi. Dan juga di sini peneliti melakukan pengambilan data sekunder melalui buku Andre Bazin mengenai realisme dalam sinema. Nah, penelitian ini juga menggunakan jurnal ilmiah, artikel akademik, dan juga penelitian terdahulu yang relevan. Data sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan konseptual dan juga teoritis dalam proses analisis dan interpretasi data. Nah, teknik pengumpulan dalam proposal skripsi ini yang pertama itu menggunakan observasi, yang dimana observasi ini dilakukan dengan menonton film Surga di Bawah Langit secara berulang-ulang untuk memperoleh pengalaman menyeluruh tentang alur cerita dan kehadiran setting. Dan observasi ini mencakup catatan deskriptif, menonton ulang dengan fokus setiap adegan yang menampilkan setting secara dominan, dan juga tangkapan layar atau screenshot yang dapat dilakukan sebagai yang dapat digunakan sebagai data visual dalam proses analisis. Nah, yang selanjutnya itu ada dokumentasi, yang dimana dokumentasi ini itu teknik yang dilakukan peneliti melalui potongan-potongan gambar yang diambil secara langsung dari film Surga di Bawah Langit dengan tangkapan layar atau screenshot, adegan-adegan penting yang krusial dan relevan dengan topik penelitian sebagai data visual yang dapat dikutip dan diverifikasi. Dan yang terakhir itu ada studi literatur, yang dimana studi literatur ini dilakukan oleh peneliti yang mencakup teori realisme dari esainya What is Cinema Andre Bazin dan juga mise en scene dalam buku Film Art and Introduction David Broadwell dan Christine Thompson, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian, setting, realisme, dan narasi dalam film. Studi literatur ini berfungsi untuk membangun landasan teoritis yang memperkuat argumen analisis sekaligus menjadi kerangka dalam menginterpretasikan data yang diperoleh dari dokumentasi dan juga observasi. Nah, yang selanjutnya ada teknik analisis data, yang dimana dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik analisis data melalui 3 tahap, yaitu yang pertama ada reduksi data, yang dimana reduksi data ini dilakukan dengan menyortir semua adegan yang direkam dan didokumentasikan berdasarkan relevansinya terhadap pertanyaan penelitian. Nah, adegan-adegan yang secara dominan menampilkan setting dan berkaitan dengan fungsi setting sebagai pembentuk realitas atau narasi dipertahankan. Tetapi, adegan-adegan yang tidak relevan akan disaring. Nah, proses ini tuh dipandu oleh 2 kerangka teoritis, yaitu kerangkanya Andre Bazin untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi realitas, dan juga kerangka dari Broadwell Thompson untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi naratif. Nah, yang kedua ini ada penyajian data, yang dimana penyajian data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2, seperti adegan-adegan yang menunjukkan fungsi sebagai
fungsi setting sebagai pembangun realitas, dan juga adegan-adegan yang menunjukkan fungsi setting sebagai pembangun narasi. Nah, yang terakhir ini ada penarikan kesimpulan. Jadi, pada tahap ini data yang disajikan itu bakal dianalisis secara mendalam dengan menggunakan kerangka teoritis yang telah dikembangkan. Nah, setiap adegan ini akan dianalisis secara mendalam, ditelaah bagaimana setting membangun realitas melalui kacamata teori realismenya Andre Bazin, sekaligus dianalisis bagaimana setting mendukung narasi melalui konsep-konsep yang dikemukakan oleh Broadwell dan Thompson dalam konsep mise-en-scene-nya. Dari proses interpretatif ini ditarik kesimpulan yang dapat menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini. Nah, melalui penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini menjelaskan bahwa setting dalam film tidak hanya berfungsi sebagai latar tempat atau latar visual, tetapi juga setting di sini dapat berperan dalam membangun realitas sosial serta mendukung perkembangan narasi film. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.